Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'anami kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran. Di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada ikra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tertulis, tersurat, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Maka dari itu setiap ayat yang dibacakan maka rasakanlah. Siapa yang dapat rasanya, maka ketika dapat rasanya itulah ayat-ayat Allah dikumpulkan di dalam dadamu. Karena ketahuilah, rasa di sekujur tubuh itu rasa hati kamu. Tiada. Kita kan pelajari dah, masa kita kan memahami. Rasa di sekujur tubuh ini rasa hati. Ini maksudnya. Makanya kalau hati galau, 40 kita galau juga. Jujur kada itu hebat pula. Rasa hati memang itu supaya paham. Bila hati takutan, 40 juga takutan aja. Nah, ada rasa hati lah. Makanya dibacakan surat supaya dapat sirat rasanya. Tapi ketika dibaca surat sebatas huruf Arab, ngau ada menghina bang, tapi memang kenyataan lah. Kada dapat rasanya. Jadi tanya gigi banyak. Mau gitu aja sudah. Dapat apa? Hati maka kada beriman. Aduh, bahkan bisa jadi kau orang yang pertama mengingkari ayat yang kau baca. Ayo, gampang usah jauh-jauh kita bukti nyata. Mulai lagi karena kan bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bagus. Ya kalau mulai lagi karena kan udah jadi dah. Namakan Bismillah, bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi kenapa menganggap Allah menyiksa? Ayo, kenapa menganggap Allah menyiksa? Karena disiksa oleh Allah di akhirat ya lah. Kada ikam lah nama ingkari Bismillahirrahmanirrahim ucapan musorana. Ayo. Lawas kalau kita nah inilah dilajari ikra itu benar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa gak diisi murid? Ada muridnya lah, ada kan? Tapi apa sebutannya? Sahabat. Lalu kita memperhatikan kisah juga sahabatnya lah. Kada memahami hakikat sahabat. Katanya namanya. Lalu sahabat itu seperti apa? Ini. Karena dari kata sahabat ini luas kita sampai bersahabat dengan bangsa jin. Ayo. Halus kan? Dikira hebat bersahabat. Padahal selama ikam bersahabat, ada mengerti hakikat sahabat Rasulullah, ikam syirik berdua. Bila berdua syirik, berdiri sendiri itu baru tauhid. Bila sahabat tadi berdua nikam syirik, apalagi banyak sahabat. Makanya sedikit kada mau murid. Rasulullah kada ada murid lah, karena belum murid banyak muridnya, ya. Sekutu berarti lah. Tauhid. Lalu bisalah hubunganmu memahami hakikat sahabat tadi. Jadi pulang kita sahabat 4. Oke, sahabat 4 lah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Muhammad. Betul? Abu Bakar itu apa Muhammad supaya jangan dua. Nah, kita aja sudah. Karena kata berlima. Bersekutu berarti Muhammad dan sahabat. Nah ini benar. Maka ketahuilah, Abu Bakar adalah tubuh Muhammad. Abu Bakar tubuh Muhammad. Nih.
Sedangkan Umar itu adalah roh Muhammad. Nah, kalau kan katanya Utsman angin, napas Muhammad. Ali lautan ilmu, hatinya Muhammad. Berarti 4 sahabat lah. Kau lihat di mana? Angin, napas Muhammad. Ya, lihat deh lah. Ini kamu melihat Muhammad tidak? Angin, napas Muhammad. Lalu ditiupkan napas tadi, itu adalah roh. Lalu berdiri api. Paham lah? Umar. Di mana meniupkannya? Makanya Abu Bakar berdahulu. Tubuh berdahulu mau tubuh ke dada meniup kemana? Mas kalau udah api tadi adalah roh. Kemudian jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Hati adalah lautan ilmu air, yaitu Ali. Ya kan? Nih, saya kemudian lah. Ya. Lalu dapat lagi mengenali Muhammadnya tadi mana dia aku? Nah, Muhammadnya di mana? Kalau kamu melihat tubuh, kamu melihat Abu Bakarnya banyak. Ya, Abu Bakar. Lalu Utsman itu apa kira sifatnya Utsman itu? Dermawan lah. Iya. Dermawannya siapa buannya? Itu dermawannya Allah Ta'ala. Dermawan ya, mau pengasih lah. Dikasih beritaan, belum kenapa subuhan lo? Dermawan siapa di situ? Dongeng aja bang, bicara mah. Ayah, kadang kegerigitan juga. Utsman, ya. Umar berdiri api, iya darah diikam. Nah, panas kelak. Itunya. Lalu Ali lautan ilmu, hati diikam. Tuh. Nah, tipes kena. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita buliki pulang nanti dia itu. Ketahuilah bahwa pendengaran ikam itu buahnya angin. Kalau selama ini belajar pendengaran kita jalan, ini dia harus lagi supaya nampak pendengaran di ikam itu angin. Kenapa? Selama angin itu sampai kemana aja, ikam kau mendengar lah. Makanya kenapa aja suara kadang-kadang hilang di bawah angin. Nah, tahu ha? Angin. Pendengaran angin lah. Penglihatan di ikam tuh api, makanya pandangan orang tuh bisa menyala buatnya. Api, ya. Angin api, ya kan? Ada. Lalu hati ikam tuh air. Yang meredam panasnya ini pak, ini maka menumpat panas juga pak, angin air ya. Lalu tubuh ikam ke tanah leh, lah ya. Angin Utsman, api itu Umar. Angin Utsman, api Umar, air itu Ali. Abu Bakar tubuh. Seikung ini aja leh. Muhammadnya mana? Nah itu. Maka ketahui 4 sahabatnya. Ini dilajari pula. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya lah. Kep je Muhammad sebutin. Menggenggamnya ya nah nih. Nah, ini 4 tadi adalah genggamannya Muhammad. Setelah sahabat kan sebetulnya iya. Nah, kurang apa Rumah Irama lagunya itu menunjukkan bahwa sahabat yang sebenarnya itu laksana satu batang tubuh. Bila satu yang terluka, sakitnya semuanya, ya. Banyak yang dengar orang terdapat ilmu. Kalau ada dengan Quran terdapat ilmu hikmahnya. Sahabat pula satu aja lah.
Bila dapat nyata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diikam, maka ikam Muhammadnya. Kayak apa? Ada kali lagi. Ada sama aku Muhammadin. Bila nyata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diikam, maka ikamlah Muhammadnya. Kalau misalnya jadi Muhammad, awak kalahin Muhammad. Lah makanya mun secara keilmuan kita ini kan Muhammad, mun kisah itu kan bawa ke sana sini ada jadi tapai. Lu apa nih? Ya, itu dah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Tadi sih. Itu sebenarnya yang dimaksud di surah 57. Bacalah ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Stop. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia siapa? Banyak orang baca ini. Makanya itu, kalau dia asal tunjuk, ikam mau lah, layau jadinya. Dialah yang awal, ya. Dia siapa? Baca ayatnya. Huwal awalu, iyalah. Berarti dia tuh ho kalau. Iya. Lalu kenal kalau hubunganmu dengan ho di ikam. Kalau kada ho tuh ikam kada ada banyak. Mungkin lah kamu tunjuk dia namanya. Mungkin ada ho itu adalah pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Nah, dia itu adalah ho. Lalu tahu pula siapa ho itu? Ho itu adalah roh. Ini. Lalu kenapa ho itu kada pernah pagat dengan Allah? Ada yang pagat dengan Allah, kada ada lah. Pasti ho Allah. Oh Allah, kada ada pagat lah. Bagus. Lalu lihati pulang. Ho Allah itu dua kah kayak itu pulang lah. Nah itu nih pelajaran lo. Mahalusi deh bujuk-bujuk menghimpunakan. Kenapa? Karena dua ho Allah itu. Si ho tadi juga ketikanya Allah aja si ho. Lalu si Allah tadi pulang ho aja si Allah. Iyalah. Yang menyatakan ho itu Allah, yang menyatakan Allah adalah ho. Bujur? Sudah. Ada dua lah. Tauhid terus kan? Nah, inilah kata Nabi. Sebaik-baik berkawan dengan manusia yang paling jahat itu lebih baik daripada bersekutu dengan bangsa jin yang paling baik. Kenapa yuk? Karena rumusnya adalah ikam kan pernah tauhid. Kalau ikam berkawal on manusia bisa ikam masih ke arah ketauhidan. Tapi kalau ikam kepada bangsa jin bersekutu, ikam kan pernah tauhid selamanya. Kenapa? Karena berkawal dengan manusia tubuh berlainan. Terus lalu tauhid yang sebenarnya, dapatkah ikam menghimpun jin dan manusia itu ikam aja? Surah ke-114 kali. Kenapa di ujung surah 114 surah Al-Quran, di 114-nya tuh buatnya ayat kesempurnaan duduk ke ilmu. Apa itu surah ke-114? Manusia kan? Bagus. Kesempurnaan ya. Mulai awal Al-Fatihah, maka di ujungnya ini lah baru pas. Kamu kan sampai ke ujung kan jadi 114 surah itu. Bijar, bacalah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Pas. Mantap. Terjemah bunyinya. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Bila qul itu katakan, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya
Tuhan di manusia. Ya. Siapa aku itu buatnya? Nah ini. Maka bila aku berlindung kepada Tuhan yang manusia, maka ada apa Tuhan yang manusia? Bila kada berlindung, nah ada. Teruskan. Tuhannya manusia. Teruskan. Dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Pas. Bisikan setan yang bersembunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas. Ada bisikan setan kan? Bagus. Berarti ada yang membisik, ada yang dibisiki. Ada tauhid kala. Ya. Jauh lagi lah uji sahabatku dosa. Ya. Gustainya gini dia juga. Ujinya tiba tambuk. Hah? Teruskan ayat berikutnya. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Pertanyaannya, adakah yang membisikkan kebaikan? Mungkinkah hanya membisikkan cuma kejahatan saja, ya kan? Nah, kayak itu, ya. Lalu, kenapa itu yang membisikkan kejahatan? Dalam kurung itu apa? Dalam kurung kejahatan. Nah, itu penerjemah. Dia penerjemah. Lalu, yang membisikkan kejahatan aja adanya. Nah, ini. Jadi bila yang baik itu lain. Itu kan bapak banyak. Yang namanya bisikan berdua berarti tetap jahat juga kan? Yang baik yang tetap jahat. Nah, itu nah. Teruskan ayat berikutnya. Dari golongan jin dan manusia. Tuh. Minnal jinnati wan nas. Dua kalau tak? Dua golongan jin dan manusia. Dua kalau. Di manusia aja kan belum tentu kau tahu gitu. Apalagi ada jinnya pula. Makanya mengenal diri tadi adalah menghimpunnya alam semesta. Karena apa? Karena ada dua diri bagi saya. Kenapa bila mengenal diri pasti mengenal Allah? Karena adakah diri selain diri Allah? Tidak ada. Pas. Siapa mengenal dirinya niscaya kenallah ia akan Tuhannya. Nah. Diri kan? Bagus. Lalu dapatkah kamu membedakan yang mana diri, yang mana tubuh? Nah nih, hebat kata-katanya diri. Lalu pahami pula apa maksudnya diri. Yang bisa maulah tubuh ikan bisa berdiri itu dah diri. Ya kan? Ya. Ah, itu banyak. Itu ya misalnya. Maka dituntunlah kita pada kenyataannya. Kembali ke surah 57. Tadi ayat 3 sudah? Ayat 4 ya? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Pas. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ikan berpikir langit dan bumi yang dihitung luput, ikan kada bakal paham selamanya. Ketahuilah yang dimaksud Al-Quran supaya nyata bacaan kepada diri. Dialah yang menciptakan hati dan tubuhmu dalam 6 masa. Baru pas. Tubuhmu 7 lapis bumi dan hatimu 7 lapis langit. Itu buatnya. Selama ikan bertahan di tubuh dan hati, ikan berdiam di dunia. Han? Ayo dan hati on tubuh tuh dunia 7 lapis langit dan bumi. Ya. Tahu kan ikan mohon roh. Bila kan tahu on roh buta akhirat pas kala. Ini.
Lalu kulir rohi min amri robbi, katakan roh itu urusan Tuhanku. Nah kan urusan Tuhan. Nah ikam nama artikan tuh urusan Tuhan kayak itu bukan urusan kita. Nah mau nyuruh ikam urusi siapa? Kada boleh kita mempelajari roh. Ada larangannya kada boleh, mau kada boleh kada bisa ditulis Al-Quran. Umurnya kemana ay? Nyali. Yang parasnya itu sudah menyukupi panas ya. Memang kayak itulah. Aku kadang-kadang geli juga melihat kelakuanku. Ay, anak apa lagi? Daripada ikan disiram api neraka mau apa? Baik kopi panas lah. Kau dijilat sambil manisnya ya. Kebun juga. Nah, ikan nyambat manis aku minum aja dulu. Minum sambil. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Pas, maka buat 6 masa itu banyak yang tahu kisah. Dan tentang ayat ini di Injil pun dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 masa sama. Lalu diartikanlah oleh manusia 6 hari, ya lah. 6 hari. Seminggu berapa hari dah? Nah, hari Tuhan istirahat, nah, kan pulang. Ya, coba mun kita kayak itu juga, apa bedanya dengan mereka? Sama ya, kada paham ayat. Dah lah. Tuh. Alhamdulillah. Kita ditunjukkan pada kenyataan Quran bahwa panduannya surat supaya nyata sirat. Maka kada ada alasan bagi kita untuk kada paham. Karena itu ikam jangan hendak paham. Katanya. Kenapa jangan hendak paham? Karena kalau ikam hendak paham, kada bakal paham. Tapi ikam merasakan lah, bila ikam dapat merasakan, kawakah ikam kada paham? Karena ketika ikam hendak paham, ikam kada merasakan buahnya. Ikam akan berpikir kayak apa supaya paham ya lah. Pas kada berasa, padahal daripada akan itu nyata terus, ya. Kayak itu. Ulangi ayat ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Stop. Alhamdulillah luar biasa. Kau rasakan. Banyak orang yang bisa menyambat arsy. Selamanya kada mengenal arsy itu sesat. Padahal ayat ini menuntun kepada ikam berataan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi atau hati dan tubuhmu dalam 6 masa. Maka pahamilah yang mana tajelinya Allah menjadi 6 tadi. Lalu kemudian dia bersemayam di singgasana arasy. Sebenarnya 6 tadi adalah satu wujud aras saja. Nah, kayak itu ya. Lalu bila dapat menemukan arsy aras tadi, aras itu tiang lah. Hanbanya. Tiang tunggal aras itu. Berdiri, diri Allah Ta'ala diikam. Karena dia bersemayam di singgasana arasy. Ini mana aras di sana? Pasnya ada di seorang setan bungulnya itu. Bujur lah. Padahal arsy aras itu bila berdiri di ikam aras itu berdiri Allah Ta'ala. Tuh bersemayam di aras tadi. Aduh. Anali. Lagi apa yuk? Bahas saja kayak itu. Ya. Ini. Tuh jalannya. Lalu kita lihat lagi. Ulangi ayat itu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa, stop. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebiji ayat. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Hayatullah. Lalu tajlinya hayat yaitu roh. Nah, apakah hayat awan roh 2 kada? Nah, gitu nah. Kenapa? Tajli itu apa sekarang bahasa tajli? Tajli itu adalah biji itu bila ditanam tumbuh lah, tumbuh batang lah. Kawakah batang disambat biji? Bila batang sambat biji kada bisa deh, kada paham pun. Ayo,
Biji ditanam tumbuh batang lah. Batang bukan biji kan? Tapi kawakah lain biji? Kecairan biji lah. Nah kayak itu bukannya. Kau pahami bujur-bujur? Supaya nyata Allah tuh bujur-bujur ada seumpama nah gitu. Sudah tumbuh batang ya, berdahan, beranting, berdaun. Habis itu berkembang, habis itu berbuah. Di dalam buah ketemu pulang biji tadi lah. Berarti di batang tadi ada biji berarti. Betul lah. Ada biji lah. Lalu biji tadi apakah bentuk menurut pandangan bukuanmu? Kada. Itulah yang disebut zat. Wajib al wujud. Wujud yang bukan bentuk. Lalu belinya biji akhirnya kayak apakah bentuknya lah? Ayat terjeli roh ya. Ho. Lalu bilanya ho masuk ya kita. Bilanya keluar Allah lah. Ini keluarnya ya. Ayat roh terjeli angin. Nah ini. Bukan angin panas terjeli api ya. Ini wujud terulang tapi kan kada terulang ya. Menguaplah panas api terjeli air ya. Endapan air lalu jadi bentuk disebut tanah. Jawabannya. Nih. Ho ya Allah. Padakan ya Allah jadi langit dan bumi ya lah. Gitu ya. Lalu inilah dari sedetik air pulang jadi segumpal darah. Ini pengenalan diri jadinya. Jadi segumpal daging. Lalu berbentuk disebut tubuh, ya. Nah, tubuh ini ya tanah, ya benar? Hah? Iyalah. Oke. Lalu, oh Allah ini tadilah yang ditiupkan ke sini. Nah, tuh. Surah 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya. Stop. Coba lihat di mana. Kemudian dia menyempurnakannya. Ini bentuk ini tadi kayak apapun bentuknya itulah kesempurnaannya. Yang kada bertangan sebelah itu kesempurnaannya. Kan bisa lah maulah bentuk. Jangan kan maulah ini bentuknya. Maulah banyunya kada bisa. Jangan enggak. Ya lah. Maulah banyunya aja bisa. Kalau pembualan tuh. Kali. Terus. Dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Pas. Berarti kesempurnaan tubuhnya kan. Dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Tubuhnya kalau. Bukan tubuhmu kalau. Nah, tuannya. Kau mengenal kamu siapa kan? Tubuhnya itu lain tubuhmu kan? Terus. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Ada itulah kamu. Ditiupkan roh jadi pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Nah, ini tadi nah. Hati kalau bagimu. Lalu dituntun dengan tuntunan awal tadi adalah pendengaran itu angin, kejar. Penglihatan itu api, hati adalah air, tanah adalah tubuh. Iyalah. Empat. Empat lah. Nah. Tuh. Lalu angin siapa tadi? Usman. Api Umar. Ya. Ini Ali. Sedangkan tanah Abu Bakar. Ya. Pas. Kamu hafal buatnya ini kisah aja. Makanya diulangi ini supaya jangan hafalan aja. Ada perlu hafal kan? Aku udah nyuruh hafalin. Kau rasakan supaya nyata itu.
Jadi hati on tubuh kenapa A, sedangkan angin dengan api adalah U. Lihat, U dengan A, ya. Hai, betul ini. Karena di sini U ini wujud ya. Nah, ingat ya, U ini wujud. Nah, ingat deh, wujud. Sedangkan A di sini A lah. Nah, gitu. Ya, gitu. Di sini Adamnya ada. Wujud Adamnya di nyala. Ya. Lalu Adam artinya tiada lah. Kalau Adam tiada, ini hati on tubuh lah. Padahal tiada lah. Bagus. Kau lihat ini, ini adalah tubuhnya. Ada. Berarti ini wujud mana? Nah, kayak itu. Padahal kan ya udah tiada lah. Kalau memang tiada, tapi ada wujudnya. Wujud artinya ada. Nah, ini nih jalannya. Dan tuh, ini hati ya. 6 tadi. Ulangi ayat itu. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Terus, Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. pas. Terus, Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. nah. Tuh, kenapa maka disebutkan syukur lagi? Setelah ditiupkan roh tadi, kenapa di situ selalu ada kata-kata syukur? Berapa ayat bila disebutkan tentang ikan bernapas, pasti di situ syukur. Iyalah, ini aja sudah. Bila ikan kawak bantah-bantahlah, aku suruh bantah malah. Kalau penggana suruh tarik ada aku tarik, aku malah aku tawakan ikan belum bantah. Coba harta dunia on isinya kenikmatan dunia aku lah ditukar oleh nafas ikan. Nah berarti harap nafas ikan pada dunia. Iya. Amun ikan nak bantah bapak nggak suruh nafas apa lah. Ada nggak lihat? Kira-kira orang mana bisa membantah? Dengan sekolah setinggi-tingginya tetap kan membantah lah. Aduh, sekolah tinggi berarti. Yang mana yang benar kita? Ya, nah buahnya. Lalu kedudukan itulah buahnya lah. Ana Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu kaya buahnya. Kaya lah. Nah. Siapa yang di makam Muhammad kaya, nah disitulah letak orang kaya yang sebenarnya. Kenapa? Karena dunia akhirat kayamu. Terus yang di harta dunia di Adam duduknya inya, ujarlah. Di mana kekayaannya? Mau di Adam duduknya. Lalu dipadakan harta pinjaman lah. Nah, menjami siapa? Ayo, harta pinjaman, harta titipan, iyalah. Titipan Allah aja lah. Kehapunan. Nyaman kayak itu dititipi harta. Nah, lalu kasihannya kan Allah. Kada bisa kan jaga hartanya seorang. Harus titipkan ke ikam. Mulu manusia dia dengan Allah. Iyalah. Nah, coba. Yang lebih parah lagi kalau sudah anak tuh titipan Allah. Ujar. Anak, nggak apa-apa. Anak Allah berarti lah. Coba mau ada dengan Quran, kedewasan bungul. Wajar. Maka ini pulang nanti cara makan di umum lah. Kira-kira kayak apa ya sambatannya? Kalau saya pintar lah itu. Nang mendengari kayak apa? Nah duduk mendengari.
Nang ceramah aja sudah kayak apa juga, nang mendengari apa? Ya buat ya. Bila tauhidnya hartanya titipan, insya Allah bila aku menitip. Ini maka bisa baca ayat kursi. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Nyaman nyambat itu kepunyaannya lah yang di langit dan di bumi. Nya kada repot menjaganya, kada pernah bertitip kayak kamu kan? Baik-baik baca ayat kan. Alih nah itu baca ayat. Oh, di bungol gelap. Kayak itu pada pintar. Susah gitu. Nah, ini urutannya. Ya, itu. Syukur kalau tadi. Itulah yang dikatakan oleh Nabi bahwa seseorang itu ketika mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu dibandingkan dengan harta dunia dan isinya, ya kata ditimbang kalau bahasa, nah ini timbangan lah buatnya. Maksudnya timbang pangau. Ikam akal lah. Ikam timbang akal sehat pun lah timbang. Kau berat Alhamdulillahirabbil alamin daripada dunia dan isinya. Nah, kayak apa itu? Dulu waktu aku baca hadis saja, jatuh inilah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kok lebih berat ini daripada dunia on isinya. Sekarangnya sudah dapat beratnya, dapat isinya alhamdulillah tadi. Amun ucapan aja banyak yang beliurannya, buat alhamdulillah, 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 ya lah. Ini isinya alhamdulillah tadi. Lalu di ucapan itu manusia mandak syukurlah. Bila kada mau ucap kada bersyukurlah. Ya. Rugi banyak. Padahal syukur itu tadi bukan di ucapan alhamdulillah tadi. Sedangkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu menunjukkan kenyataannya. Contoh, kenapa bila setiap ditiupkan roh, kenapa ayat selalu menunjukkan kata-kata syukur, ya lah. Roh lah. Aku tanya, langit dan bumi dan isinya tuh jadinya dari apa bahannya? Dari roh. Kenapa maka berat rasa syukur ikam daripada dunia on isinya? Karena di mana andaknya syukur pulang ketika ditiupkan roh? Nah ini andaknya syukur, bukan ucapan. Ucapan ini menunjukkan aja, ditiupkan roh kan napas gerak. Nah, di napas ikam tuh di mana andaknya syukur? Ini ibarat sekolah ikam udah dihimpunakan deh supaya anu kadaya anu lagi. Nah, di mana andaknya syukur? Syukur bukan ucapan. Nah, memang ngerasa. Nyara, baik, perhatikanlah. Yang bersyukur itu yang merasakanlah. Sekarang ulangi. Bidan berapa umur? Pernah lagi merasakan rasa roh itu? Kebanyakan kan mikirkan dunia aja. Ya. Berapa puluh tahun hidup di dunia sampai tua, pernahlah merasakan kasih sayang Allah yang sebenarnya melalui napasmu? Yang tahu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Bila kada merasakan di situ ucapan dusta, lawas bacaan munafik, ujarlah. Lalu ikam rasakan lah sedetik ini aja dibayarinya berapa puluh tahun yang lalu, bujurlah. Ya. Kayak apa manusia nah ada tuh sampai mati kada pernah tahu hakikat napasnya bukan ya. Lalu hendak di surga. Hendak di surga, aduh sudahlah. Kada akan masuk surga bukan ya. Kenapa? Kau tahu lah kata-kata masuk surga. Bukan ikam yang masuk ke surga, surga masuk ke ikam. Masuk surga aja ya lah.
Ditiupkan roh itu surga wanyai itu ridwannya di situ. Ditiupkan roh berasa, maka nikmat Tuhan kamu yang mana kamu dustakan. Ada surga lah nggak masuk ke ikamannya. Bila surga masuk ke ikam, baikungannya surga lah. Nah, itu amun baikungannya surga, kira-kira aku adalah anak mencari surga lagi. Oh, syukurina adalah pas. Amun masih ke surga juga ke aku, berarti kan lain surga. Kayak apa? Nah ini iritan ini. Gila padahal diulang-ulang, tapi isinya kan sama rasanya kan? Ya kayak itu. Amunnya diulang tuh rasanya sama aja, berarti lain Quran. Berarti hafalan. Nah, itu bedanya. Hafalan tuh boleh diulangnya kisah aja isinya. Tapi ketika Quran sirat rasanya. Tuh ayat 16 lapis keluarnya. Oke, mau nikah hafal aja. Ya. Tuh, ya. Syukurlah. Ulangi lagi ayat ini. Ini ayat ini kan. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Iya. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Puas, syukur dulu anakannya. Sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Banyak yang lupa kan? Coba menggali belajar. Apa nih kamu ingat? Pujikan la ilaha illallah. Lain itu banyak. Sekalinya mau kada belajar dasar apa yang diingat ada. Lalu lupa belawasan. Ya. Ini mengira tadi ingat tadi sudah lah. Nah coba ingatmu aja lupa, kira-kira kayak apa lupamu? Hah? Tapi ketika nyata kada usah diingat, kawalan lupa. Nah kayak itu lah. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Terus kan? Ayat berapa tadi? Biasanya. Hah? Ayat Surah berapa? Surah 32. Oh iya, kembali ke surah 57. Karena di surah 57 tadi isi lebih dalam. Ini pengantarnya. Ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Pas. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Stop. Ini kalau tadi. Ya. 6 kala. Hayat terjadi roh, jadi angin, jadi api, jadi air, jadi tanah. Siapakah air dan tanah? Hati dan tubuhku. Supaya tetap 6, ingat ya, supaya tetap 6. Ini 8 nih. Kau lihat 8 lah. Tadi jadi 6 kan? 8. Kayak apa supaya tetap 6? Kita lihat. Roh jadi angin, jadi api, jadi air. Dari sedetik air jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, lalu berbentuklah jadi tubuh. Siapa ini banyak? Roh kelak? Roh. Sudahkah bubuhanmu bertumbuhkan roh? Kayak apa caranya supaya ikam bertumbuhkan roh? Jangan ingkar tubuh ikam. Tuh dari bulu kulit tuh rasakan. Bulu kulit, urat tulang, darah daging, otak sumsum, rasakan. Bang rasa roh apa kada? Bila kada ada rasa roh buruk nah. Coba waktu nggak ada rohnya mati, buruk lah. Coba muninya ada rohnya biar berapa puluh tahun kada ada buruk-buruk. Lalu selama hidup manusia kada pernah mengenal roh. Kada ada rasa roh di sini buatnya ini. Kawalah rasa roh, on roh aja kada kenal. Kada kau diulah-ulah itu, iya kan? Kawalah ini rasa roh. Amun on roh aja kada kenal. Kada kawal. Yang ada di sini rasa ketakutan dengan ajab Allah. Padahal ia di dalam kasih sayang Allah. Itu ini. Makanya surah
dibacakan supaya ikam dapat kenyataan sirat rasanya kelak, maka rasakanlah. Ketika ho nya kau rasakan ikam menapas tuh ketika ho. Kada nyata lah mulai bulu kulit sampai sumsum ikam rasa ho tadi. Iya. Bagus. Berasa kelak? Iya. Rasa roh kelak? Bagus. Ada rasa Allah lah tak? Amun it. Kawalah lain rasa Allah. Kada kawalah. Berarti Rasulullah. Rasulullah berarti. Nah kayak itu am. Hah? Berarti Rasulullah itu. Maka udah bedakan anak Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Muhammad yang mana? Muhammad roh. Adam yang mana tubuh. Gimana si Muhammad di tubuh ini yang mana? Ya lah tuh. Lalu ketika nyata yang kayak apa gerang beriman on Muhammad itu bukannya. Banyak beriakan kami beriman dengan Muhammad adalah. Lain itu. Ayo, nah kayak apa beriman kepada Muhammad? Nah ini banyalah beriman kepada Muhammad bukan pasti berataan lah mengaku beriman on Muhammad. Kenapa mengaku beriman? Karena nama masuk surga. Ya kan? Kami beriman aja pada Muhammad. Kata kayak itu beriman. Beriman kepada Muhammad itu buahnya lah. Bila mulai bulu kulit ini sampai sumsum ini kawakah lain Muhammad. Ya. Coba. Berasa lah Rasulullah lah. Bila Rasulullah Muhammad lah. Bila Rasulullah itu Muhammad, bila seikungan ini rasa Allah, awakah ada lingkarannya mulai bulu. Lah. Lalu beriman kepada Rasulullah Tuhannya Pak iman Rasulullah nah ada di ikam. Iman Rasulullah nah ada di ikam, Pak ada seorang mulai iman hai nah. Lalu bilangnya iman Rasulullah nah ada di ikam. Kau tahu tuh pendirian Rasulullah kayak apa? Tahu tuh. Lalu tahu tuh ikam yang maksudnya Muhammad rahmatan lil alamin. Bila nyata Rasulullah di ikam, nyata kasih sayang Allah tuh di situ diruruk, maka ikam kasih sayang kepada sesama. Muhammad tuh kasih sayang banyak. Kamu nama kisah itu banyak mengisah. Uja sidin, ikam jangan mengisah aku. Sidin kasih sayang, ujar Rasulullah, ikam nang harusnya kasih sayang, jangan mengisahkan aku ini sudah kasih sayang. Ujarlah. Itu mengisahkan Sidin 2 hari 2 malam kan dapat apa-apa percaya. Ujar Sidin aku ini kan bangga, ikam puji gitu. Tapi ikam udah pernah merasakan rasaku di ikam, jangan kisahku. Betul. Nah, ini bulannya. Kasih sayang Muhammad rahmatan lil alamin. Roh wela. Nah. Tuh aja. Lalu bila Muhammad bakal lakuan Pak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pahami. Ada sekutu sahabat itu. Cuma ikam tahu lah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebenarnya 4 tihang. 4 tihang pendirian Muhammad. 4 tihang lah. Ya. Muhammad itulah aras yang di tengah tunggalnya. Hah? Kau nak menyentuh Muhammad yang di tengah. Nah 4 itu dulu hadapi. Sangguplah. Itu sebenarnya. Ya. Nah. Tuh. Itu. Nah. Jadi beriman kepada Muhammad. Imannya Muhammad banyalah. Ya kalau banyak mengaku kita beriman kepada Muhammad belum, kecuali imannya Muhammad. Bila imannya Muhammad nggak ada beriman kepada Muhammad lagi.
Karena inyalah Muhammadnya kan. Nah, ini Amujar Umar siapa madahkan Muhammad mati, baik bunuh diri, mulai gitu lah. Itu maksudnya. Siapa madahkan Muhammad mati, dia tuh sembelih kan. Mun kada aku nyembelih itu sebenarnya Umar tuh baik loh, ini anak menolongi aja Bang ya. Itu belum tentu aku nyembelih itu sembelih tebas batang leher itu dah. Aduh ayo. Kenapa yo kayak itu? Supaya nah ada tuh paham dengan Muhammad. Nah itu sampai ini buatnya kuriakan besar kan paham di Muhammad. Muhammad pernah akan mati. Hai. Ini buka surah 61. Surah apa 61? Asap. Hmm? Asap. Ayat 6. Apa itu? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Terus. wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, Terus. dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Stop. Mana? Quran. Ismuhu Ahmad kan? Nah. Ini nah, ketika kita memahami ini, ya selesai tambuk kita. Nah ini nah, sudah ma'rifatullah ya, tingkatkan ma'rifatullahmu kepada ma'rifat Muhammad. Nah ini tingkatannya. Orang di ma'rifatullah aja takutan gila, jauh lagi ma'rifat Muhammad. Pas kiannya, nah leh ujung selawatan Bakuriya. Namanya Ahmad lah. Lalu lihat di rujukannya. Kenapa Abu Jahal kada paham Muhammad sebenarnya? Karena Abu Jahal tahunya itu Ahmad kelak. Nah, hadapinandu di Ahmad itu Muhammad Abu Jahal. Oh lah, kau kira Abu Jahal itu bungul kayak apa? Pintar itu. Bahkan saking pintarnya pintar bule. Tuh. Makanya saya berkata Muhammad anak Abul Arwah sudah diulang-ulang penjelasannya. Muhammad itu bapak sekalian roh, yalah. Lalu anaknya Abdullah tuh betul gula. Siapa namanya? Ahmad Gelo. Lalu di kalangan ulama tasawuf menyebutkan bahwa sebelum lahir Rasulullah itu bernama Ahmad. Sudah lahir lalu bernama Muhammad. Nama Nasmi Aisyidin waktu belum lahir siapa? Nyanyu. Pas saya mahayal, Sidin itu belum lahir bernama Ahmad, sudah lahir bernama Muhammad. Yalah, karena inya dapat kisah sepenggal-sepenggal. Sebenarnya di mana kalimatnya itu mantik, dah mau diartikan belum lahir masih dalam kandungannya. Anakku namanya Ahmad sudah lucu. Pahamlah. Belum lahir namanya Ahmad lah. Ya. Sudah lahir bernama Muhammad lah. Bagus. Coba bubuhanmu rasakan. Bubuhanmu bernama bertaan kan? Iya. Midan, ya lah. Bobi. Pinandui pang batinmu tuh nah. Bila pinandui batinmu itu Muhammad Jahir namanya. Itu maksudnya belum lahir bernama Midan lah ya. Pinandui. Siapa gerang batinnya dah? Jahirnya Midan kelak ya. Bila pinandu dengan batinmu. Jahir itu siapa? Bila belainan jahir on batin munafik. Iyalah. Nah. Bila belum lahir dia bernama Ahmad. Bila lahir bernama Muhammad An. Tuhannya.
Coba buahnya, kawakah kada lahir Muhammad. Ayat tadi itu rujukannya nah. Jadi Allah suruh mengulangi ke aku tuh nah, supaya nyata berjahir, padahal sudah berjahir. Makanya apa nah? Hayat tajlinya roh. Anak abul arwah, ingati, bapak sekalian roh, iyalah. Roh. Wa Adam Abu Basar, dan Adam itu bapak sekalian tubuh. Tubuh lah. Tubuh lah. Lihatin ini tubuh lah. Ditiupkan roh. Allah menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Roh jadi angin. Angin itu adalah roh. Hidup angin. Ayo. Coba bilang Muhammad ikam pak empat itu kau ikam padahi itu. Angin Usman. Beliau Usman katanya ke sini nih Jo. Mau mucil-mucil dia tiup aja situ. Apa ikam? Nah, untung Muhammad tuh kada penyarikan. Aduh. Nah, roh lah. Jadi angin roh. Jadi api roh, ya. Jadi air ini roh. Jadi tanah roh lah. Lalu buktinya semuaan ini adalah roh. Hidup tenang. Hidup ya. Lalu roh dari setitik air jadi segumpal darah. Karena ia hidup berarti bisa jadi buruk. Nah, amun matinya air belewasan. Tanda hidup tuh ini bisa nak kayak apa? Karena itu hidup ya. Coba kalau biji ditanam. Seminggu udah aja masih biji. Berarti itu mati. Iyalah. Bilanya biji itu hidup, berarti biji itu tumbuh jadi batang. Amun belewasan biji, nah ini amat. Ngerti? Hiduplah. Darah jadi daging, hiduplah. Lalu berbentuk hidup. Berarti hidup namun bentuk ujar hidup terserah aku. Makanya paham lah kita. Ya. Aku bertanya. Jadi tubuh ini ada kejahiran bro. Iya. Ada lahirlah Muhammad di tubuhku. Ayo bangun benar dulu lah. Nah, lalu ikam sebelum tahu pasti kada lahir Muhammad di ikam. Iya. Iyalah. Iya. Nah, ini nangali buannya ai. Ketika Muhammad tuh sudah lahir, tapi ikam kada tahu. Menunggui lahirnya. Itu galak apa bedanya? Padahal mungkin Muhammad loh adalah tubuh ikam. Lalu ikam tahunya Adam melawasan apabila lahirnya Muhammad. Nunggui lahirnya Muhammad. Ada. Nunggui kuning mereka keluar. Lain. Ini memang harus gitu lah. Nah. Ketika nyata. Nah itu tuh. Kada diulah-ulah. Rasakan bang. Ayo. Aku nih bulu aja gini dulu yang paling atas. Kawak ikam lain dulu. Bila lain roh cabut, medanai buang. Ingkar berarti nya. Aduh buannya tegas memang kayak itu. Ngeri tegas nih. Kulit bila ikam lain roh, kuyak nah. Ngeri, kuyak. Kenapa? Daripada ikam menjadi ajab selawasat. Ngeri gila. Amun ingkar ikam siapa kulit? Mana itu caranya? Hanya jadi pendirian toh. Semua aneh tegas dulu. Kamu jadi tentara latihan kada mau. Jangan harap timbang orang mati. Mau latihan dulu. Jurungi senjata mau baratnya. Iya sudah. Itu bawa ke medan perang ya. Mengatik sawah timbang kurang. Makanya ini adalah. Alhamdulillah malam ini lahir Muhammad. Jujur. Coba banyak. Itu tak. 21 malam ini lah. Iya. Mantap. Malam Selasa yang lalu 17 Ramadan. Nuzul Quran. Malam 21 pulang malam likuran ya lah. Lailatul Qadar turun terus. Aduh hai, padahal Lailatul Qadar itu turun naik di seorang. Menunggu ya, nah apa bedanya nunggu? Tahu nunggu wadai sebiji. Untung dikilungi orang wadai. Percaya, kamu kada dolakan orang kopi bulik, percaya. Ada.
Ada kopi doang, aku naik nunggu, ya dah. Nah, nggak ada ilmunya kan, ada bumbul lah kayak itu, nunggu pada pintar. Sudah lah. Pas. Lalu lihat di bang surah 21 surah apa buatnya? Itu baru saya pindah. Surah apa? Al-Anbiya, nabi-nabi kelak. Ada asal hitungan malam tuh. Dan ketahuilah, ini buku ini sebenarnya aku menulis setiap bulan Ramadan. Ini kau kira seminggu talahkah? Setiap bulan Ramadan nenek dapat tulis. Karena kadang-kadang ada tulis mun ulahanku tulis berai. Banyak kok. Yang ditunjukkan padaku 5 rukun Islam tuh lihat di 6 rukun iman itu aja kalau orang disempurnakan. Nah dalamnya itu kira banyak kah? Itu bulan Ramadan, makanya Ramadan terus. 21 nabi-nabi lah. Ternyata lah Adam Nabi Allah mengenal Muhammad Rasulullahnya, maka lahir Muhammad. Nah, ada Muhammad. Adam artinya tiada. Mun Adam tiada, nah ada siapa Muhammad lah. Maka berselawat kemana ikap selama ini? Ayo. Amun kada tahu berselawat kuliah kemana-mana Muhammadnya. Padahal sebenarnya kada merasa lah ikam berselawat untuk nabimu sendiri. Setelah ikam tahu Muhammad yang berselawat ke Adam, ya kan? Muhammad yang menyelamatkan Adam. Coba lihat deh. Luar biasa. Gitu. Adam lalu ke kuliah berselawat ke Muhammad. Lucu buatnya ya. Aduh. Ini. Maka bila Adam coba ke kuliah berselawat ke Muhammad, dasar Adam nang buta tuli. Jujur kan ya? Kawalan kan ya? Dam, Muhammadnya mana? Hono. Adam buta kan? Awas kalau Adam tuh buta. Coba. Maka buta dalam keadaan melihat tubuhnya, pelambat ampihnya. Bahkan kita merasa buta, kadang padahal buta kan sehari Adam tuh. Yalah. Makanya kalau jadi pendirian Quran jangan tanggung. Bila tanggung kada nyata ayat berdiri di seorang. Nah, lalu garis itu jujur, tegas sih ya. Aku menyampaikan dengan anggota majelis itu aja. Kenapa? Karena mun di luar aku sangat tahu orang kada akan terima. Ya. Lalu mun orang datang ke sini nak sakit nih kata jauh sakit nih ya. Aku kada nyuruh kan? Iya. Wah. Salah siapa? Salah siapa coba? Kamu datangi ke aku, anda membantah aku. Salah siapa? Inya kalau bersurong, mata aku jejak. Ayo kemana aja rumusnya? Ya. Ingat itu rumus tuh kayak itu tuh. Sehalus-halusnya ikan jangan ada salah kemanapun ikan nyaman tuh. Bila ada salah tuh buat jahit. Nih mulai bulu kulit sampai sum-sum nih, si benar rasanya. Anak awak kayak apa ikan mah akal-akali. Mau muter balikan pandir gitu kan. Oh si Din salah ya. Paling kayak si benarnya tahu benar. Ujar si benar. Di mana salahku? Sambat nah. Itu benar salah-salahku jatuh nah. Sambat. Nah. Itu dasar memang sih benar. Tapi mau dicampur benar atau salah. Salah kalau. Wah selesai. Ada kalau ya pulang. Nggak adalah. Ya lihat ibadah. Muhammad lahir di tubuh lah. Maka bertumbuhkan roh lah. Sip. Lihat nih. Ini supaya nyata buatnya. Karena mau tulisakan aja kan bisa tulisan aja. Berarti kau hapus tubuh lah. Ya. Ayat berapa tadi Lis? 57. Surah 57. Surah 57. Nah, bertumbuhkan roh. Lalu hati ini kemana yang andakkan? Nah, nih, apa yang kita congkong? Yang suka gaya orang dialog, ya kan?
ditiupkan roh, jadi pendengaran, penglihatan dan hati pada tubuh ya. Tapi kenapa jadi pisah? Nah, supaya kita paham sekalinya. Pendengaran, penglihatan di kepala lah ya, ilmu jadinya. Jadi bilanya sebatas itu dihafalin di sini ilmu jadinya. Iman di dalam dada, nah hikam nih urusan iman. Nih makanya itu tubuh beriman kada. Nah, nih hati. Lalu pendengaran tadi sama penglihatan, basar, hati kalam nggak? Kalam siapa? Kalam Allah. Di sini kan anaknya. Nah, tubuh. Nah, makanya banyak orang yang berhati itu urusan Allah. Hati urusan Allah itu kayak apa buahnya? Ini pun siapa? Makanya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Bila baik segumpal darah, baik semuanya. Bila buruk, buruk semuanya. Makanya pun siapa itu? Coba, hapus dulu deh. Lalu Allah itu berada di hatinya orang mukmin lah. Terbalik, hati orang mukmin itu beradanya pada wujud Allah. Nah, terbalik ini ambilnya. Kan nyamankah aku awas merasu-rasu, kenapa nggak mau? Sekalinya luput. Sepatu dientak di kepala, sepatu itu di betis. Terbalik kira Allah berada di hati orang mukmin. Terbalik banyak sekali. Terbalik kan? Aduh, cucuk luput. Sebenarnya hatimu tuh berada di wujud Allah. Bila nyata berada di wujud Allah, rasa hatimu berasa wujud tubuh lah. Awal lain wujud Allah lain. Nah kalau terbalik itu nafas. Coba kau lihat kita nih. Ini kalau yang hati kalau yang naik ke sini. Ah, tuh. Tuh nah. Bertubuhkan roh. Nah. Ya lah. Bila sudah bertubuhkan roh, wajar. Bertubuhkan roh. Sip. Hapus pulang. Ya, itu cuma hapus tuh ini. Berarti apa yang bertubuhkan roh aja dah. Lalu nah, orang yang berhati ini rumah Allah ya lah. Nih, kalam Allah, kalamnya ini kan ada hapus saya ada itu aja ya. Ulangnya ya ditulis ya tetap surah Al-Hadid ayat 4 ya, surah 57 ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tetap 6 lah. Ya. Tetap 6 lah. Nah, karena biliknya 8 buatnya lah. 8 gelak. Ngerti lah. Bila ini ada 2 ini 8 gelak. Ya. 2-nya kemana mandak? Nah itu. Pokoknya hancurkan badan, jadikan hati nyaman nyambat. Kayak menghancurkan. Nah itu ini dengan ilmu sekalinya ya. Amun kemanjurakan badan itu awan tukul berbiru-biru awak. Jujurlah. Ketika dengan ilmu badan itu bukan hancuran dicatuk kada, tapi badan ikam tubuh ikam tuh kejadian roh kayaknya gitu. Hancur badan tadi ya, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh. Nah kelak ini jadi kita 8 lagi tetap 6 lah. Tuh kan. Hanya nyata itu ya. Terus kan? Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Iya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Stop, rasakan buahnya yang keluar masuk tubuh ikan bumi galak. Hantu ini ayat itu lah. Amun baca gitu aja lewat kan dapat rasanya kan. Alhamdulillah itulah gunanya majelis taklim. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Kayak apa supaya tahu? Rasakan buahnya ketika hu itu nah mulai bulu kulit, urat tulang, darah daging, otak sumsum baru itu dia yang mengetahui. Mereka pada tahu-tahu lain dia lah. Coba itu mau selama ini bernapas ada memperhatikan gitu dah. Berarti lain dia.
Coba, lalu ikan perhatikan. Awal lain dia lah yang mengetahui itu. Kita tahu-tahu bang. Ya, teruskan. Dan apa yang keluar dari dalamnya? Keluar masuk namanya. Ya kan? Nah, teruskan. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana? Pas sudah keluar masuk, jadikan yang keluar masuk itu mi'raj, buahnya itu turun naik. Nah ini, itu Abu Jahal tak kuriak, ya kan? Lalu bila ikan tak kuriak, ada ikan lah Abu Jahalnya. Kau jangan mayal ke orang lain, ya. Ujar Abu Jahal, ponakanku, ikan naik ke langit kah? Angkat pang betismu, ayo coba. Pintar lo Abu Jahal tuh, pintar gelap. Angkat keduanya, amun angkat keduanya, rabah urun paman, iyalah. Ah, dia Abu Jahal. Nah, sebenarnya Abu Jahal tak tahu kita terabang aja kada bisa maksudnya. Angkat sebelah kalau kalah ya, angkat keduanya bang, kok belum bisa ke langit ya lah. Nah makanya sebenarnya akal nih kalau kada ada ilmunya bodoh lah. Sekarang mana pintarnya akal awan ilmu buahnya. Pintar ilmu lah. Nah. Coba perhatikan ilmu Allah. Kalau sifat 20 itu ilmu kelak. Ya. Pak Allah tuh kan udah pakai akal. Ya sifat 20 itu ada akal, ada ilmu kelak. Nah, makanya bila akal lu ngerasi ilmu, membantah Allah Ta'ala itu si akal. Padahal Allah tuh menunjuki dengan ilmunya dibantah oleh si akal. Sudah bungul tambuk bakalan. Ya kan? Dengan akal tenang memaknai mi'raj ya lah. Lalu kita lihat siapa yang kada tahu mi'rajnya Rasulullah. Kada Abu Jahal bertanah ada. Abu Jahal bertanah. Nah, lalu pengikut Abu Jahal, pahamlah maksud pengikut Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu satu aja tapi banyak. Muhammad tuh satu aja juga tapi banyak, kayak itu makanya pengikut Muhammad ya. Siapa nih Ika ikuti? Bila Ika mengikuti Muhammad, Ika Muhammadnya. Bila Ika mengikuti Abu Jahal, Ika Abu Jahalnya. Selesai. Banyak pengikut Abu Jahal lah. Nah, jadi dari dulu sampai ini tuh bacaan ayat tuh kan basi, tetap aja bacaannya. Bila Muhammad Abu Jahal pasangannya kan, ya. Bila Isa itu Yudas, namanya iritannya, tuh, lihat deh. Lalu Yudas tuh, awan Abu Jahal berapa? Itu sebenarnya sambatannya aja belain, berarti itu orangnya, enggak. Coba banyak. Kenapa kita bingung? Ini maksudnya. Sudah kami jelaskan dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Bermacam-macam lah. Nah, kata semacam Abu Jahal aja kan. Lalu macamnya Abu Jahal tuh ya Yudas tadi ya lah. Nah, pokoknya siapa aja pengikutnya itu Abu Jahal tuh. Macam-macam ngarannya. Nah ya saja. Ada bingung kita. Tapi kan ngaran tuh Midan Abu Jahal. Coba. Nah. Itu. Padahal Abu Jahal sebutan bapak kebodohan kelak. Ya. Nama Sidin siapa? Nama Sidin bukan Abu Jahal kali. Itu gelarnya. Biar kita tahu nama Sidin siapa ya udah. Nah, itu buatnya. Ya mbak. Bernama juga cuma bapak kebodohan ya kan kita sebutannya. Kelar makanya itu. Kadang-kadang kita coba contoh aja lah. Orang kenapa menyambat orang itu maling? Ketika mencuri kan? Padahal namanya lain si maling kan? Nah, kayak itu. Lalu sebutan tadi adalah kelakuannya kan? Maka ikan tahulah nama hubungan ikan. Nama dunia ini buahnya air yang bertasmiyah itu supaya nyaman menyambat di dunia. Akhirat kan dari itu sambatannya ikan lain. Ini kan tidak ada, makanya tadi ku makanya hapuskan nama ikan. Ini kan tidak ada.
Itu untuk nama dunia bacaan aja, segala udin tulis. Nah itu. Lalu lihati makom ikam di mana? Maka itu nama ikam. Nah, nama ulun kan harus ada hanya, pokoknya hahihu kan ini masalah. Ya gelar berarti rugi nama tulisan dia lah. Nama tulisan tinggal di batu nisan kan? Iya. Siannya. Ini urusan akhirat kenapa ikam tinggal nama? Ya. Ini, makanya tadi ingatlah bawaannya tadi. Kau tahu lah bawaannya, bahwa Muhammad itu lain nama. Pasnya. Bila bertubuhkan roh, bertubuhkan roh lah. Kawal lain Muhammad lah. Kawal lain Muhammad lah sambatannya. Karena Muhammad lain nama. Muhammad itu siapa kira? Muhammad itu sifat, Muhammad itu sifat kela. Nah, terus Muhammad itu sifat itu artinya rupa. Ini rupa Allah Ta'ala, lihat. Lihat. Rupa Allah Ta'ala. Padahal alam semesta ini rupa Allah Ta'ala. Namun kada wujud Allah kada ada alam nih. Lalu alam ini kada pinandukan rupa Allah Ta'ala. Lalu anda kau serupakan dengan alam pada kamu menyerupakan rupa Allah Ta'ala dengan rupanya seorang kada bisa. Makanya tiada seumpama kau umpamakan dengan siapa? Itu maksudnya, ya kan? Nah, supaya nyata kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Itu bukannya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Bagus. Nah, rasanya menunjuk ayat pulang. Buka surah Al-Baqarah 115. Dan milik Allah lah, dan milik Allah timur dan barat. Stop. Alhamdulillah dengan Al-Quran kita kada bertahan di bodoh. Lawas aku bodoh juga buahnya. Timur barat tuh kira matahari terbit, matahari terbenam. Iyalah. Nah, timur barat itulah. Lalu matahari terbit dan matahari terbenam itulah manusia mencari kiblatnya lah. Aduh, lawas kita bodoh. Nah, coba mau kada belajar kayak ini dapat apa yo? Timur barat kalau apa timur barat itu? Timur matahari terbit jahil. Barat matahari terbenam batin ya lah. Lalu timur matahari terbit jahir, jahirnya Muhammad tubuhnya mana nah. Ya lah. Nah, matahari terbenam barat hatilah. Tanyain hati ikam tahu dengan Allah lah. Padahal di barat sudah. Nyamannya hati itu sudah di barat kok udah tahu dengan wajah Allah. Ya udah. Terus kata ya itu. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Stop. Coba buahnya. Kalau timur itu adalah tubuh, jahir lah. Siapa yang jahir? Roh kalau yang jahir. Jahir kalau Muhammad tadi. Ya. Lalu barat pulang hati gelap batin ya. Nah, lalu kemanapun kamu menghadap ya lah. Kamu siapa? Ada kamu tubuh ini lah. Aduh, mana yang menghadap? Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kan di hadapanmu kelak. Lalu di hadapan sini kakadenya. Nah ini ada. Sebenarnya lah. Kenapa? Karena coba ini wajah tuh, iyalah. Ini dah wajahnya. Ada itu wajah tuh ada kan? Kemanapun kamu menghadap situ aja lah. Nah menghadap di bawah wajah lawannya. Itulah. Coba gimana? Kamu nama hadap di wajah Allah Israel mana banyak? Dan dia kalah surah ya. Tuh tuntunannya.
Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ aja Allah kan. Teruskan. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ujung ayat itu makamnya. Ingat ujung ayat makamnya. Tahu kan sudah? Allah berarti. Lihat di ujung ayat, Allah maha luas, maha mengetahui. Alhamdulillah. Coba mereka udah belajar tahu lah. Akhirnya yang mengetahui siapa? Amun lain Allah mengetahui kok berdua nak. Pas. Kada ada yang mengenal Allah wanyai selain Allah. Coba mun ada yang mengenal Allah selain Allah, ya Allah siapa kira sih kau tuh? Tuh ya lah. Kada merasa lah bukanmu. Dunia ini kisahmu aja lagi banyak. Kenapa? Karena akhirat sudah nyata ikam. Akhirat sudah nyata ikam. Makanya barang siapa yang buta di dunia ini kada tahu akhirat pas asal bujur. Kenapa serba kaina dan serba tampo? Ya. Lalu bacaannya. Dunia ini kisah tubuhku banyak. Iyalah. Ya. Aku di akhirat. Kalau aku kada di akhirat, kawalah menyampaikan kebubuhanmu tentang akhirat. Ada kawal lah. Nah, paling ujian guru semalam tuh sama di dunia masih ya. Ikan kalau kada ujian orang kan, kau ngisahkan lah. Nah. Beberapa jam gini tetap nyata lah. Nah kayak itu. Coba mungkin kamu pernah ke laut. Paling kalau. Iya. Duh, laut sosok tempat. Kayak itu. Lalu apa alasannya manusia kada tahu akhirat? Alasan apa nah kada tahu akhirat? Anu kan kita belum mati. Nah ini loh, kalau banyak kita belum mati kan? Isi Al-Quran ini nahu sorof mantik balaga. Makanya lihat di perkataannya pasti ada menunjukkan nahu sorof mantik balaga. Jawaban manusia kita belum mati kira. Apa hidup kah ikam? Pertanyaannya ikam apa hidup kah? Maka belum mati. Han kalau Quran nyamannya itu apa bedanya? Ikam mau tahu jalan nyaman menyalok. Kenapa ikam ke situ? Iya sini. Ikam teranya pohon nipah. Kayak apa kada tahu pohon nipahnya melihat ya dah. Pasti orang madahan kita kan belum mati ya lah. Pak ada dua hidup kah? Di mana alasan belum mati? Alasan belum mati itu di mana? Han jelas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan melainkan Dia yang hidup berdiri sendiri. Kenapa ikam kada kenal orang hidup? Nah itu. Makanya kenapa Adam ya Allah? Manusia diciptakan bertubuh itu disebut Adam. Artinya tiada aja Allah. Adam itu artinya tiada lah. Tiada kan? Iya. Terus yang ada itu siapa? Nah ada tuh jangan Allah aku. Makanya bila ikam menyangka ada. Ingat sih lah. Adanya ikam berdosa. Nah adanya ikam dosa. Nah kayak apa ikam nak berlepas dari dosa? Lalu adanya ikam mengadakan sekalian nang. Iya. Nang kada ada dia ada-adakan. Ya. Aduh, betuyuk siang malam dosa. Selesai. Ya, ini. Tapi ketika ikam tiada, maka yang ada hak di mana dustanya? Tuh aja. Nyata loh ayat itu terus. Makanya kalau sudah jalur kayak bubuanmu, nah dia ditekan. Amun nang pemula, ikam tak kalipik. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin.
supaya nyata itu awal akhir jahir batin. Jujurlah tadi jadi jahir. Nah, kalau bertubuh di sininya. Kalau ikam jahir, ikam tubuh masih di bawah sini tadi, itu iritan pengenalan di situ. Ya. Terus ikam bulik tadi membuliki ke sini nah. Banyak nang dari tanah kembali ke tanah, dari angin kembali ke angin ya. Salah. Kadada ayat Quran menuntun ikam dari tanah kembali ke tanah tuh kadada. Yang ada tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ada tuh segala sesuatu dari Allah. Kembali kepada Allah. Maka pas sesuai perjalanan ikam dengan ilmu ikam. Ya dah. Ikam bisa lah melebihi yang ikam tahu pada kawan kan? Nah. Itu lah. Jadi jalan ikam sesuai ilmu ikam tadi. Itu yang kau rasakan. Pas bila ilmu kisah aja ya itu dari tanah kembali ke tanah, kembali kepada Allah. Kada ujung takang nyaman kan. Lalu ikam dari tanah kembali ke tanah hendak mendoakan kuitan kada sampai. Ikam tersangkut di tanah buatnya ibu ngulang. Ini tapi ketika nyata kayak ini nyata beikungan ikam tuh doa sudah. Kau kira mendoakan kayak apa? Kan tohok mendoakan umat asli kada tagawi lagi nang lain. Coba bulu kulit darah daging itu kada mau ikam lah. Iya. Urat tulang otak sumsum bapak lah. Doa terus dah kada upah gata doa terus dah. Nah, aduh, haluannya. Ini Lalu yang kebanyakan anak soleh, mudahan anakku anak soleh. Jangan, ikam dulu anak solehnya. Kenapa? Mun anak ikam pada jadi anak soleh menyumpah bakalan. Padahal bila ikam menyumpah nyaman anak tuh berbalik. Ujar anak, pian soleh lah sudah. Kalau saya, iyalah. Pian aja kada soleh, habis kita sama dengan pok kadahi pulang. Apa itu? Nyuruh anak soleh, bapak ajain kada, ya aduh, rasa hantu pedindingku. Aduh, itu ya. Nah, ini. Maka tuh jalannya tadi. Tahu dah rasa akhirat banyak. Nah, rasa itu dah akhirat, no? Iya. Lalu rasakan tubuhmu, iyalah. Kau angkat rasa di tubuh buannya. Angkat rasa nang dari bulu kulit, darah daging itu angkat rasa mama ikam dulu. Selamatkan Sidin. Rasakan pulang, urat tulang, otak sumsum pulang. Bapak ikam pula, angkat ke diri ikam. Sudah. Kau kira Rasulullah tuh bapak mamanya di mana? Pak Wan Sidin. Nyaman, hantu banyak. Kada mengumpahkan ke orang mengajiakan. Hei. Pahalanya dikirim makan. Kada ada ajaran lah. Jadi ya coba rasakan karena 2 kali bungul lah. Apa lagi? Memang harus kayak ini nah bacaannya ya Pak. Tibas bungul jadi 2 kali bungul kada. Sudah mau upah pahalanya kada ada. Apa yang kau dapat? Nah, ujar bahasanya lu mau tunjuk. Nih. Lalu rasakan bang dia. Ulangi. Kau jangan ujarku. Mau ujarku bukan jadi apa-apa nah. Bujuranlah rasa mama ikam berjonggongan tubuhannya. Bujuranlah bapak mama ikam berjonggongan tuh rasanya di situ. Ujarlah. Jangan ujarku nah. Siapa yang merasakan kasih sayang Allah? Ada Sidin lah. Kurang rami kuriakan dah. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku ya lah.
kasihannya. Padahal kata kayak itu, ya Allah, ikam belum mendoakan kuitan, ikam selamat, ikam dulu selamat. Nah ini pasnya, ikam nak karena kawan nyelamatkan orang lain, ikam masih belum, jelas. Itu kan. Ini kasih sayang dari orang tuaku jadi tubuhku nih. Ini rasa sipin di sini. Lalu yang kada bisa ikam selamatkan ketika kedua orang tua ikam kada umpat ajaran Quran. Kenapa? Seperti itulah Ibrahim kada kau menyelamatkan bapaknya banyak. Bukan Ibrahim kada sayang, tapi bapaknya seorang yang memutus rasa anak dengan sidin. Kenapa? Dia memutus ajaran sesat di bapaknya. Selesai yang sudah paket tam. Berarti bapaknya kan umpat ikam. Nang benar pada nang sesat kayak apa kira-kira? Nang umpat. Tapi kalau bapaknya, aku ini ada dalam ilmu, ada paham ilmu marifatullahnya. Yang penting jangan mengingkari. Bila mengingkari kan pagat. Harus saya jauh-jauhin bacaannya lah nggak nyata. Benapas tuh kesayangan bahwa lalu menganggap Allah menyiksa. Asli napas menjadi siksa bungulnya. Ya tak? Ya. Padahal napas itu kan berubah, kan jadi siksa. Sangkaanmu yang menyiksa dirimu sendiri buahnya. Pastilah. Wah. Ayo. Padahal napas itu kasih sayang Allah kurang apa? Aku lawas buahnya. Tersiksa di dalam kasih sayang Allah. Ayo ya beda. Aneh ikam-ikam tuh mau tersiksa, padahal nyata ikam tenggelam di dalam kasih sayangnya siang dan malam. Sekalinya ketika kada mengenal, kada merasalah. Pas tuntunan pelajaran ini, pelajaran yang umum disebut ma'rifatullah yang sebenarnya. Man lam yajuk lam ya'rif banyalah. Ma'rifat yang sebenarnya merasa. Kalau mengenal sebatas kisah, belum ma'rifatullah lain. Ma'rifat yang sebenarnya merasa. Man lam yajuk lam ya'rif. Siapa kada merasa, kada mengenal. Nah, ya, jadi yang sebenar-benarnya ma'rifat merasa. Lalu bila ia merasa Rasulullah, bujur tidak? Kawan ikam merasa kalau ikam bukan rasa Allah. Padahal kita selama hidupnya merasa ketika kada tahu itu rasa Allah, rasa hidup toh. Kenal Allah, kada kan? Pas kan? Nah, tapi ketika nyata Allah tuh hidup tunggal ya. Lalu itu merasa hidup kalau ya. Awal lain Rasulullah lah. Hanya Rasulullah yang bisa mengenal Allah. Coba bukan ya? Tuh. Kenapa syahadat itu maka asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh itu aja. Pas siapapun nama ikam Muhammad maka. Ini diulah-ulah karena asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Midan Rasulullah. Midannya nyangkut, buangnya. Banyak pelajaran tasawuf di luar sana kayak itu. Ayo silakan kita. Dikira pas kala kada. Itu lahir tuh suci, ya. Benamakin kada lah. Lalu itu membawa nama Midan di mana suci mo. Coba lihat deh. Coba lahir itu adalah nama-nama langsung kedatangan, ya. Suci. Tuh. Setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah suci. Nah, suci, benamalah kada. Lalu mau kada benama kayak kurang nyambat. Ya kada. Nah, makanya itu benama supaya nyaman menyambat. Lalu ketika nyaman menyambat tadi itu jalan pulang. Kenapa? Medan. Ya, namaku Medan ya. Sip, tuh mengirim ikam. Cari ibang nangaran Medan di ikam mana? Amun kada ada sambatan gitu kayak Pak Gunung menunjukkan. Cari nangaran Medan mana? Cari itu dan cari aja. Mana Medan lah. Dari bulu kulit sampai ke sumsum kan ada Medan. Wah. Berarti yang mereka merasakan. Pendengaran, penglihatan dan hati. Bila disambat orang Medan, dihina orang di mana sakitnya. Kita nggak tahu. Pas
hati baik ikam kan bernama Midan, nah aku nih si hati ikam kan bernama Midan gitu caranya lah. Bila dipuji orang senang, aduh mang ya jalannya sini lah. Nah, lalu hati disuruh mengenal kejadian diri kada bernama inya, itu maksudnya banyak ya. Makanya tubuh bumi kalau tadi awalnya, nah, alam dunia lah. Ini nang ku tulis kayak ini nih ikam di akhirat lah. Lalu kalaupun ikam di dunia, ikam sudah di akhirat juga deh. Siapa yang tubuhnya Muhammad Rasulullah, siapa yang bertubuhkan roh, ini biar hidup di dunianya di akhirat banyak ay. Nah, karena bilinya tubuh bumi tanah masih dunia kan. Tapi ketika kawan naik, kau kira gampang kamu naik ini ke atas ini? Menulisnya menaik. Bila bertubuhkan roh ya, aku bertanya roh ada matinya lah. Bila matinya deh, hidup aja ada. Tuh, nah ini tadi nah. Makanya kalau bahasa dunia, tubuh tanah lah. Bila orang meninggal dunia masuk alam kubur hati lah. Lihat di batu nisan nama kalau anaknya supaya kita paham dasar di sini nama anaknya ya. Nah, lalu kalau orang nyantet pasti bertanya siapa namanya, terus mau ada dia bernama kira-kira kamu ngirimi siapa boleh kawalah kada bernama amun akuan masih ada. Nah ini deh lalu ketika nyata roh cari ipang. Nah ini am tadi jangankan orang bahannya ikam seorang yang bingung namanya iyalah. Nah utama tuh ikam lah ngerti majid mencari majid kita tahu iyalah. Mun orang lain lu pada tahu dusta aja teh. Aku seorang aja udah tahu dengan majid tuh kok ikam bisa tahunya dari mana iyalah. Namanya majidnya orang lain tuh bisa tahu karena seorang memadahi. Kenapa? Ada akuanmu kelihatan tuh majidnya. Coba. Nah, itu. Kalau Quran ketika dibacakan tersinggung, ada nama bila tersinggung. Ayo siapa tersinggung berarti nah. Padahal hati ini kalam lah. Aku tulis tulang kalam. Sip. Pendengaran, penglihatan dan hati sama basar kalam. Yang dibacakan ini kalam Allah lah. Masa kalam kesinggungan kalam? Lain kalam kulum. Ya. Nah, tahu ya. Tuh dah, tuh. Ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 19. Ya, tentang kiblat kan? Nah, itu banyak. Tuh. Lalu ikam sudah sama duduk semajelis denganku. Ketika nyata Al-Quran di dalam dada ikam, maka ikam sama aku boleh. Aku yang mana? Aku yang mempandir ayat ini kan? Lalu siapakah aku yang mempandir ayat ini? Tawakah lain anak Abul Arwah tuh? Itu maka ada berubah posisinya dari dulu sampai sekarang. Kisahnya belelain tapi isinya tetap Allah dan Rasulnya ada, ya kan? Nah, katanya lalu khalifah fil ard tetap ada, karena kalau ada lebur langit dan bumi itu. Karena bila ada aras yang berdiri nih, langit dan bumi itu habis menyatu tahu selesai. Nah itu bacaannya. Buka di situ surat 15 ayat 6. Rasakan sirat, karena bila kada nyata di siratnya ikam pandiran orang berubah rasa ikam.
Jangankan panggilan orang, akal kan mungkin berbunyi bisa berubah biasa saja. Apalagi orang banyaknya berarti. Ayat 6 bacalah. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Stop, diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Ragab Al-Quran ini kamu. Ikuti bujur-bujurlah. Ya. Jangan sampai goyang. Kadang kamu udah lama masih nih ya kalau berubah apalagi bicara ulangi ya ini. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Orang gila lah. Jangan berharap pujian lah. Lalu kau rasakan bujuran. Rasakan akalmu yang dulu masih bungol melihat kelakuanmu pasti pada kali gila kamu. Iya. Maka kan dia aja lagi melihat bila orang pada kali kamu gila, akalmu tak kasih tok. Ya. Iya. Akalmu yang dulu nang madakan alim bebaliknya madakan ikan nih sembahyang kadal jenya leh. Nah gitu lah. Dasar gila ikam ya lah. Ada orang lain lah bacaan itu. Nah, bila akal ikam kayak itu, maka ikam kayaknya aja tahu benar belum manusia bertahan di akal. Ikam karena di akal lagi buahnya ikam di iman. Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita bertaat. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.